Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri. Ya, matur nuwun ya atas semuanya yang telah ada dalam kebersamaan ngaji di sini ya. Tentu dengan sebuah harapan ya, semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong nggak karuan kemudian diunggah ulang. Apalagi diadu dengan video lain yang juga potongan. Itu mesti amburadul itu ya. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu ya. Jadi linknya saja, silahkan kalau mau ambil bagian, linknya saja di share ya. Oke, kemudian lagi seluruhnya dari kalian aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doanya ya, untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, setelah berakhir pekan, sekarang kita berawal pekan, kan begitu, ada awal ada akhir. Akhirnya kita kembali lagi kepada kajian kita yang memang menuntut keseriusan kita dalam hal mengkaji ya. Setelah di akhir pekan kita coba kajian-kajian yang sedikit relatif lebih ringan ya. Oke, aku akan minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mana ini alat tulisnya, sebentar. Aku akan melanjutkan ya kajian kita dengan tajuk mengalahkan Yesus ya. Mengalahkan Yesus. Mengalahkan. Sebentar. Tulisannya. Mengalahkan, hampir sama Yesus ya. Menyulap kata merubah makna. Menyulap kata ya, merubah makna. Ini kita masuk seri yang kelima ya. Menyulap kata merubah makna.
itu sebentar, di sini ayat-ayatnya nggak muncul dia ya. Seharusnya muncul ya. Itu nanti kita akan merujuk kepada kemarin yang kitab Mazmur sudah aku jelaskan ya. Mazmur sudah aku jelaskan ya. Mazmur yang 457 ya. Mazmur ya. 457 dan ya. Mazmur 457 ya, dan nanti di Ibrani 18 itu ya 8. Oke, sudah hampir 2 hari ya kita tinggalkan ini, maka aku akan review sejenak dari apa yang kemarin telah aku sampaikan ya. Semoga kalian tetap ingat, karena kita akan mengkomparasi ya. Jadi harus tahu dua-duanya. Yang namanya membandingkan tuh harus tahu dua-duanya ya. Kalau nggak tahu dua-duanya ya 3 hari yang lalu ya, ini 3 hari yang lalu mengalahkan Yesus ini ya, 3 hari yang lalu. Oke. Di seri yang lalu, yang keempat tentunya, aku sudah jelaskan ya bahwa itu adalah catatan ya tentang pernikahan raja ya, pernikahan raja. Pernikahan raja itu gini, nyanyian pada waktu pernikahan raja. Ya. Raja itu nanti dibandingkan dengan manusia biasa. Manusia biasanya ya. Dan raja itu sangat dikasihi, sangat disayangi oleh YHWH ya, karena dia merupakan raja yang memerintah ya, dalam pemerintahan itu benar-benar taat terhadap hukum Allah gitu ya. Kalau lengkapnya tentunya harus ke video yang seri yang keempat ya. Di sana aku jelaskan, di sini sarinya saja ya. Jadi ini membandingkan ya bahwa raja itu sangat dikasihi ya, sangat dikasihi dibandingkan manusia-manusia lainnya begitu ya. Perikopnya adalah nyanyian pada waktu pernikahan raja. Itu sudah kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Meskipun fokus kita adalah di ayat ke-7 dari surat yang ke-45 Mazmur ya. Nah, ini sudah kita diskusikan di seri yang keempat. Sekarang ini nanti kita diskusikan di seri yang sekarang ini, seri yang kelima. Nanti setelah ini kamu tahu, baru kita komparasi. Sehingga benar tangguhkah Ibrani 1:8 itu yang menjadi idola bagi mereka yang Tritunggal, mereka yang Oneness, bahwa Yesus itu Allah. Karena sangat aneh ya, sangat aneh kalau dengan demikian dikatakan Yesus Allah. Karena apa? Ada ini, menyulap kata merubah makna. Mana yang disulap sehingga berubah maknanya, ya nanti ikuti aja seri-serinya ya. Yang pertama. Yang kedua, memang sih nanti kita akan mungkin seri ke-6 atau ke-7 nanti kita akan coba gali sebetulnya Ibrani ini tulisannya siapa. Benarkah Ibrani ini merupakan tulisannya Paulus? Karena itu menjadi perdebatan di para pakar Alkitab, apakah Ibrani ini tulisannya Paulus? Karena memang dari gaya bahasanya sedikit beda. Kalau kamu baca surat-surat dari Paulus itu enggak seperti ini ya. Ini kan begini, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan seterusnya itu ya, di surat Ibrani itu
Aku nggak menemukan ciri khas dari surat-surat Paulus itu mesti ada salam. Ya, mesti ada salam di awal-awalnya itu ada salam. Nah, salam alhamdulillah tadi pagi sudah kita kaji ya tentang salam itu ya. Makanya surat Ibrani itu nanti kita bahas sebetulnya dia itu surat siapa. Bisakah dinisbahkan Paulus? Karena itu juga menjadi perdebatan ya. Namun sebelum ke sana kita harus pelajari dulu apa sih yang mau disampaikan Ibrani 1:8 ini. Nanti kita akan pelajari, kita baca dari mulai ayat 1 dia berakhir di ini panjang juga ini ya, tapi semoga bisa selesai di ayat ke-18. Hampir sama, 18 ayat, 18 ayat. Ini kemarin 18 ayat juga ini di Mazmur itu ya. Mazmur itu berhenti di 18 ya. Ini juga nanti berhenti di 18. Bagus ya, bisa sama-sama. 14 ayat, 18 ayat, 18 ayat. Oke. Sekarang aku mau bacakan dulu komen yang masuk sebelum aku menjelaskan Ibrani 1 mulai ayat 1 sampai ayat ke-18 nanti. Kalau ini ayat 1 sampai ayat 18 sudah kemarin kan. Oke. Minum kopi dulu ya. Bismillah. Ternyata apa yang aku sampaikan kemarin itu menjadi menarik ya. Ketika permasalahannya itu ada di kajian debat yang begitu panjang ya, itu orang tidak fokus ya. Maka supaya fokus aku coba ambil potongannya dan aku ulas. Maka aku bikin tajuk ketika pendeta pendeta siapa namanya lupa aku. Samuel Siaan ya, tidak bisa membuktikan secara alkitabiah di mana Yesus dinyatakan sebagai YHWH. Itu lumayan juga powernya ya. Jadi memang itu kalau kajian itu dihamparkan secara panjang itu ada keuntungannya, dia holistik. Peta jalannya begitu gitu tahu ya. Tapi kelemahannya ada juga, orang kadang-kadang tidak fokus karena begitu panjangnya, jadi perlu dicuplik gitu ya. Dan kemarin coba kita cuplik dan setelah kita unggah ternyata PO-nya cukup bagus ya. Artinya orang ada yang terlewatkan gitu loh. Padahal itu hal yang urgent. Oke. Aku akan baca komen kalian yang masuk kemarin ya, dari tajuk yang ini, dari tajuk ketika pendeta dan ustadz kurang ngopi ya, Yesus tidak disalib, begini membuktikannya gitu ya. Aku akan bacakan komen yang masuk dari kalian. Ini di sini panas banget ini ya, makanya ini pakai kaos yang sedikit bukan sedikit sih, memang transparan. Panas banget. Anomali, ini namanya anomali iklim ya. Oke. Pertama yang masuk itu dari Mari Cerdas. Lu ngajak cerdas gitu maksudnya ya. Iman Kristen berbasis adanya saksi di mana setiap peristiwa yang tertulis adalah benar-benar terjadi ya. Dan ada fakta sejarahnya. Baik kelahiran, pengajaran, penyaliban, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan akan kembali pada akhir zaman adalah benar-benar terjadi, bukan karangan bebas atau dongeng. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kamu itu namanya Mari Cerdas, tapi ternyata goblok. Ya, kamu itu
Kamu tuh goblokmu itu memang goblok permanen atau karena kamu digobloki gitu, nggak tahu gue. Lu kalau pergi belajar studi Alkitab tuh di mana? Gue nggak tahu. Kalau cuma ngomong gini aja anak SD juga bisa. Lu ajukan data lu. Gue kan menjelaskan by data. Kalau cuma ngoceh gini ya anak gue yang kelas 4 itu nduk ranti bisa. Jadi lu ngajak cerdas tapi lu sendiri goblok. Kalau lu bilang bahwa benar-benar terjadi dan ada fakta sejarahnya ya, peristiwa yang tulis adanya saksi ya, siapa saksinya? Kan lu tinggal sebut saja di ayat berapa, di surat apa gue biar lihat. Kalau memang lu benar ya gue ikut. Gitu loh. 11 murid Yesus itu tidak bersama Yesus ketika dia disalibkan. Lu tahu kagak? Kalau lu kagak tahu lah lu kemana aja? Selama ini lu ke gereja baca Alkitab kagak? Gue aja yang Islam baca Alkitab secara rutin kok. Kalau lu kok enggak. Karena kalau lu baca, lu perhatiin, lu enggak goblok begini. Gue kan by data kemarin. Bagaimana cara menolak gue? Pertama, apa yang tertulis di atas kepala Yesus? Itu enggak kompak dari 4 penulis Injil kanonik itu enggak kompak. Antara Matius, Markus, dan Lukas, kamu lihat itu. Narasinya yang ada di atas kepala Yesus itu enggak kompak. Padahal yang dilihat kan objeknya cuma 1. Kenapa laporannya menjadi 4 yang berbeda? Gak mungkin semuanya benar. Belum lagi bagaimana posisi ketika tangan Yesus disalib. Coba kamu diskusikan sama teman-teman saksi Yehova. Bagaimana? Terlentang begini? Atau menyalip ke atas begini? Terus disalib atau digantung? Beda disalib sama digantung itu. Adanya pelaporan peristiwa-peristiwa penyalipan yang saling tumpang tindih baku bunuh. Antara satu riwayat yang ditulis oleh Matius, satu lagi oleh Markus, satu lagi oleh Lukas, satu lagi oleh Yohanes. Yang saling tumpang tindih itu membuat orang nggak percaya. Gitu loh. Kalau laporannya itu sama dan harus sama, barulah orang bisa percaya. Kan pertanyaan gue kan jelas, dari mana keempat penulis Injil kanonik itu dapat berita sehingga mereka bisa menuangkan dalam Injilnya itu. Dari mana? Sumber beritanya siapa? Sama aja wartawan itu loh. Dia tulis berita di koran, dia dapat mana sumber beritanya? Dia saksi mata? Tidak semua wartawan saksi mata. Dia bisa hunting berita kepada orang-orang di sekitar peristiwa. Berarti bagaimana? Apa kata orang? Begitu juga peristiwa penyalipan Yesus itu siapa saksi matanya? Lu tinggal ngomong aja. Nggak usah ngoceh begitu. Itu yang gue maksud. Sorry ya, gue agak tegang begini maksudnya supaya otak lu cerdas. Bukan marah-marah, bukan ngamuk-ngamuk, enggak. Karena kan lu kan baru sekali masuk sini, nanti lu kaget. Kalau otak lu cerdas, gue juga ikut senang. Jadi ada gunanya lu ngaji di sini. Tapi kalau otak lu goblok, masuk ke sini tetap goblok, ya ngapain juga. Ya. Jadi yang berargumentasi itu nggak begini. Berargumentasi itu by data. Datamu ada. Sampaikan. Biar aku pelajari. Data itu bisa dipertanggungjawabkan, ya tentunya aku terima. Kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan, ya tentu aku tolak dong. Gitu cara berargumentasi. Kerangka berpikir akademis itu begitu. Kamu pernah nggak berpikir akademis? Mendapatkan pelajaran bagaimana sih cara orang berpikir akademis itu, pernah nggak? Kalau kamu sekolah minggu, sekolah Alkitab itu diajari gitu nggak? Tuh, ya. Dan aku ingatkan lagi, di sini kita nggak bicara iman. Sedangkan kamu bilang, iman Kristen berbasis adanya saksi. Itu urusan lu, itu iman-iman lu. Gue nggak akan ganggu, gue nggak akan usik, gue nggak akan apa-apain. Yang jelas gue hormati. Misalkan lu beriman kepada tuyul sekalipun karena itu iman lu, gue hormati orang iman kok. Iman tuh nggak bisa didiskusikan. Kalau lu sudah percaya sama tuyul dan kamu bisa ngomong sama tuyul,
dan itu kamu bilang itu iman saya, ya sudah itu hak lu, ngapain juga gue urus. Di sini nggak ngurus iman, di sini ngurus pengetahuan. Jadi yang diurus itu pengetahuan, dan aku mengajak semuanya, bangunlah iman itu atas pengetahuan. Jadi tahu dulu baru percaya, bukan tidak tahu apa-apa lalu percaya. Ya itulah namanya dogma. Gitu loh. Ya. Jadi kalau lu bilang iman Kristen berbasis adanya saksi, itu urusan lu bukan urusan gue. Gue nggak ngurus iman. Yang gue diskusikan di sini pengetahuan gitu. Ya, untuk mari cerdas ya, semoga otak lu juga tambah cerdas ngaji di sini. Kalau tetap aja goblok ya berarti apa gunanya gitu. Ya. Soal terpujilah Tuhan Yesus Kristus itu ya ya gue kagak ada masalah ya. Gue juga bilang terpujilah Tuhan Yesus Kristus ya, nggak ada masalah. Tapi jangan bilang terpujilah Allah Yesus Kristus itu, nggak ada. Yesus Kristus kepalamu sampai jungkir itu nggak ada. Dikatakan dalam Alkitab Yesus itu Allah. Ya. Kalau soal Tuhan saja, Yesus Tuhan iya, tapi bukan Allah. Ya. Oke, itu untuk mari cerdas, semoga bisa-bisa cerdas dan gobloknya bertepi. Gak itu dikasih anu tuh, nanti Bapak mau nulis supaya gampang. Ada yang biru situ, kasih air dikit untuk ngapus nanti. Oke, kemudian Dian Prasetya ya. Assalamualaikum. Gus Depok hadir dengan tidak ada stuntman ini tampak jelas Allah yang Maha Adil. Kalau peristiwa yang diserupakan ini cukup logis. Salam Isra. Ya, salam Isra juga untuk saudaraku yang ada di Depok, semuanya yang di sana ya. Iya, jadi yang diserupakan itu peristiwanya. Seolah-olah ada peristiwa penyalipan, padahal enggak. Dan itu sudah di-framing oleh Yahudi dan Romawi yang sudah main mata. Gitu loh. Ya, bukan ada stuntman. Kalau ada stuntman, kasihan stuntman-nya dong. Nggak tahu urusan apa-apa kok di babak belur, disalib sampai modar gitu. Kan kasihan stuntman-nya. Makanya Al-Quran tidak berbicara stuntman. Al-Quran nggak ngomong siapa yang disalibkan. Memang nggak ada kok. Jadi yang disubiha itu adalah peristiwanya. Kalau ada stuntman misalkan siapa, si Paijo misalnya, kan kasihan Paijo. Dia nggak tahu urusan apa-apa kok tiba-tiba disalib gitu. Makanya dogma kekristenan itu juga kadang-kadang apa ya, mengkritik Islam mainstream ya. Kalau gue kan anti mainstream. Kalau Islam mainstream kan mengatakan ada stuntman ya, ada peran pengganti. Ya. Itu yang sudah kita unggah beberapa hari yang lalu ya, ketika pendeta Bodo ketemu Ustadz Bodo itu, ya, itu kan sudah aku jelaskan di sana, nggak ada stuntman. Kalau ada stuntman, ya, kan kasihan dia nggak tahu apa-apa. Nah, itu digunakan oleh Kristen untuk mengkritik Islam mainstream. Lah kok dia nggak pernah berpikir lah, terus Yesus itu gimana? Dia kan tidak punya saham sedikit pun atas kesalahan yang dilakukan oleh Adam. Kenapa harus dia yang menjalani hukuman? Keadilannya di mana? Gitu loh. Jadi kadang-kadang aku kalau baca teman-teman Kristen punya komentar itu di Facebook, di WA, ya, sesuatu yang dia tanyakan kepada pihak Islam itu sebetulnya juga pertanyaan untuk dia sendiri. Gitu loh. Ya. Oke. Dian Prasetya ya, jadi yang diserupakan itu adalah peristiwanya. Ya. Kemudian ini bunda kita ya, Sumiati Wirasno, tetap tegar teguh melanjutkan dakwah para nabi. Insya Allah bunda, insya Allah ya. Nah, karena gue menikmati sih, ya, gue gini nih menikmati, jadi bagi gue nggak ada masalah. Alhamdulillah sekarang sudah tembus 2000 video. Apakah gue merasa susah payah? Gue santai aja ya, karena gue menikmati jadi senang. Kalau nggak seneng kan seperti aduh gimana ini ya mau bikin begini. Kalau gue nggak, gue mengalir, gue menikmatinya gitu loh. Jadi gue nggak ada beban, biasa-biasa saja. Kalau kadang-kadang memang lagi blank, sulit cari apa ya, penyegaran refreshing supaya refreshingnya itu bisa berjalan lancar, nggak jenuh. Kadang-kadang
baca kitab suci terus kan lama-lama ya jenuh juga gitu. Ya manusiawi lah hal-hal seperti itu, tapi bagi gue nggak ada masalah. Ya, karena gue menikmati. Makanya ya apapun yang terjadi bagi gue itu ya harus dihadapi, karena gue menikmati dakwah ini. Gitu. Ya. Jadi jangan coba-coba mau berhadapan dengan gue. Ya. Nggak akan bisa lu berhadapan dengan gue. Ya. Dakwah ini akan tetap berjalan. Selama aku masih mampu melakukannya, akan aku lakukan terus. Sampai nggak tahu nanti kapan berhentinya. Ya. Oke, terima kasih untuk Bunda Sumiati Wirasno, ini teman dakwah di Facebook ini. Bunda kita semoga bahagia bersama keluarga, anak dan cucu tercinta, nggih. Memang perlu tetap tegar dan teguh dalam melanjutkan dakwah para nabi. Oke, kita lanjutkan ke Kang Nurkolis. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam baru, mantep. Dan salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional, guru. Oke, sama-sama. Salam Isra juga untuk yang ada di sana semuanya. Oke. Kemudian Del Gudel, Assalamualaikum Gus, Waalaikumsalam, dan teman-teman ikut ngaji lagi Gus. Salam Isra semuanya, nyimak terus walaupun telat. Bogor. Oke, Bogor mana ini? Bojonggede ya atau Bogor mana? Salam Isra ya untuk semua yang di Bogor. Kita lanjutkan soleha kita Gispati. Alhamdulillah apa lu hadir Tuan Guru. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra buat semuanya dan terima kasih atas 3 hati merahnya. Kemudian soleha kita Rini Satriani, Demak murid Gus Betik hadiro Gus. Matur nuwun penjelasannya tentang Yohanes Pembaptis Gus. Mohon dibuatkan video khusus buat Yohanes tentang pernikahan dan anak-anak Yahya, karena semua nabi beranak istri. Juga tentang kematiannya. Ya gue nggak janji lah ya. Nanti kita lihat-lihat ya. Aku nggak janji, tapi kalau aku lupa ditagih ya nggak apa-apa ya. Diingatkan ya. Belum berani janji gitu ya. Kalau janji itu harus segera direalisasi. Takutnya aku nanti kepondal-pondal ya. Tapi tetap aku suka dan aku apresiasi ya. Nanti kalau aku lupa ya diingatkan gitu ya. Ya Rini ya. Kemudian mainstream Islam juga ngaku dia dipenggal lehernya Gus. Kalau aku ngikut Al-Quran, kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia meninggal, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Quran surat Maryam ayat yang ke-15. Masalahnya di sini disejahterakan seperti apa? Ini yang missing dari kita. Ya kalau gue sih jawabnya gampang saja. Ketika ada orang mati dipenggal, itu sejahtera? Enggak. Gitu aja toh. Karena Al-Quran telah memberikan informasi yang deskripsinya jelas. Kesejahteraan ya atas dirinya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Artinya ada kesejahteraan di sana. Nah, sekarang kalau misalkan Rini bilang masalahnya di sini disejahterakan seperti apa? Ya gue tinggal balik saja dong. Apakah ketika ada orang mati di mana lehernya itu bisa dipenggal sebagai sebab kematiannya, itu bisa dibilang sejahtera enggak? Gitu loh ya. Jadi dibalik saja retorikanya. Sama saja ketika orang sudah dinyatakan sejahtera, kemudian publik mengatakan berdasarkan dongeng-dongeng dipenggal, itu bisa disandingkan atau justru pernyataan itu bertanding? Kalau menurut gue pernyataan itu bertanding, bukan bersanding gitu. Ya. Namun kalau kamu bilang mainstream, ya mainstream memang begitu. Ya. Oke. Terima kasih untuk Rini Satriani. Kemudian untuk Kang Wahyudi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Yang diserupakan peristiwanya. Masuk Gus. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku Kang Mas Wahyudi yang ada di Singosari. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 2 jam tayang ya. Lanjut ngopi malam biar tidak biar tidak disadit.
Ternyata takut disalib dia. Oke, terima kasih untuk saran Gimari. Salam Isra untukmu yang ada di Bandung Utara bagian bagian barat ya. Oke. Kemudian Rio Anwar Kusuma, Jakarta Selatan. Hadir Gus. Oke, terima kasih untuk Rio ya. Terima kasih dan salam Isra untuk saudaraku yang ada di Jakarta Selatan. Berikutnya Kang Alip, ini di Depok ini ya. Naracapnya ya, pacaran nih masih dilanjut hari ini, sekolah malam pada hari libur. BTW naracap itu sama dengan pacaran Gus, malmingan kemarin pakai gaya bahasa Kerangalam, nyeruput ipok. Oke, monggo. Mantap. Terima kasih matunun, maaf kalau ada salah kata. Kagak ada ya. Salam Isra untuk semua viewer channel ya, sehat selalu. Alhamdulillah ya. Terima kasih, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Depok. Kemudian ada Irfan Al-Akbar. Kang Irfan masih menyimak dengan seksama sambil bercengkrama dengan keluarga. Masih di rumah Malang. Mantap, lanjutkan. Kemudian ada Pak Abdul Muluk ya. Assalamualaikum, Deli Sedang izin nyimak Gus. Ya. Waalaikumsalam. Salam Isra untuk semua saudara-saudara semua. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Pak Abdul Muluk ya. Salam Isra untuk semua saudara yang ada di sana. Kemudian Tuban siap hadir Gus. Oke, ini Arif Musinin. Terima kasih Arif, salam Isra untukmu semuanya ya. Apa ini? Ini Wilman Man. Islam seperti ini ketika mengulas kekristenan tidak akan berani buka room dan bagikan link. Sangat disayangkan kami kekristenan mau masuk untuk berdiskusi. Bagi pengikutnya Subandi itu dikira menguasai kekristenan. Padahal sekelas Subandi adalah tidak mengerti tentang kekristenan. Ia hanya mencomot-comot ayat Alkitab dan menerjemahkannya bebas. Oh begitu. Terima kasih. Gini-gini nggak usah dikomentari. Ucapkan terima kasih. Gitu. Terima kasih untuk Wilman ya. Terima kasih. Kemudian di Taku-Taku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan dari Hongkong ya, di Taku-Taku ya. Kita ke Mas Oskis. Mohon izin menanggapi Gus. Oke, monggo silahkan. Saya jadi teringat perkataan seorang pemeluk Yudaism bernama Yitzhak bin Avraham ya, terkait dengan penyaliban Yesus. Untuk menengahi tentang penyaliban Yesus itu memang bernilai sejarah ya. Serta ada atau tidak sebenarnya tinggal diuji saja berapa usia serpihan kayu salib yang konon katanya dipakai untuk menyalibkan Yesus. Konon lo ya. Ya, Oskis pakai konon lo ya. Aku pegang lo kata-katamu. Konon ya. Karena nanti itu harus kita selesaikan seperti yang kau kutip kemarin. Digantung atau disalib. Makanya kan yang pendeta yang kita ulas kemarin itu kan, itu pendeta itu gobloknya minta ampun sih ya. Baca teologis itu bahasannya ya harus Alkitab, bukan sejarah. Itu kelas doktor loh, alumni Barat Tengah itu. Kok bisa begitu? Sejarah itu kan tergantung untuk siapa dan karena apa dia ditulis. Ya. Ini kamu bilang kayu salib yang konon dipakai untuk menyalibkan Yesus. Konon loh ya. Kalau konon itu belum tentu disalib dia. Makanya Alkitab memberikan pertanyaan kepada kita, disalib atau digantung dia? Di pohon atau di kayu salib? Itulah yang gue bilang. Pendeta kelas dokter kok pura-pura nggak tahu atau nggak tahu. Informasi tentang penyaliban di dalam Injil kanonik sekalipun yang 4 itu berantakan. Saling tumbang tindih. Dari situ bagaimana kita akan mempercayai bahwa Yesus itu benar-benar tersalib.
Seharusnya sudah menjadi tanda tanya. Kenapa beritanya jadi berantakan begini? Gitu loh. Tidak sama itu beritanya. Saling tumpang tindih. Seperti yang tadi ya, aku ulangi lagi ya. Aku ulangi lagi. Tentang melaporkan apa yang tertulis di atas kepala Yesus ketika disalib. Itu narasinya dari 4 Injil kanonik itu beda-beda loh. Hal yang sesederhana itu aja tidak akurat. Apalagi nanti hal-hal yang lain. Yang paling ngeri itu kan Matius. Memang Matius sukanya begitu. Ya, yang katanya itu jelang peristiwa penyaliban yang makam itu terbelah mungkin dia sudah memvisualisasikan zombie gitu ya. Bangkit dari kubur terus jalan ke kota-kota atau gimana. Ya tapi kalau kekristenan percaya ya silahkan saja. Kalau gue ya bagaimana bisa dipercaya hal-hal seperti itu? Gitu ya. Jadi kalau kamu akan menyadarkan pada salib, salib itu sendiri perlu diuji. Disalib apa digantung di pohon? Gitu ya. Oke. Kalau itu usianya hingga abad pertama, berarti memang penyaliban Yesus di abad itu memang ada dan bukan sekedar keimanan belaka. Walaupun ada, misalkan ada kayu salib, itu tidak bisa menyelesaikan masalah secara tuntas. Kayunya mana sekarang? Dan apakah benar itu disalib? Jangan-jangan nggak disalib tapi digantung di pohon. Terus kalaupun oke lah, ada kayunya ini wis, pakai kayu ini. Bagaimana menghitungnya? Hitungan-hitungan waktu dalam sejarah itu relatif loh, nggak exactly. Gitu loh. Walaupun itu abad ke-1, oke lah, terus gimana menghitungnya? Bisa dipertanggungjawabkan memang benar kayu itu kayu abad ke-1. Gimana cirinya? Oh, kalau kayu abad 1 seratnya begini, kayu abad kedua seratnya begini, warnanya begini. Apa begitu? Terus kayu jenis apa yang digunakan untuk penyalib? Jangan sampai ada yang ngomong kayu jati dari tanah Jawa. Seperti ada yang bilang kapalnya Nabi Nuh dibuat dari kayu jati diambil dari tanah Jawa, kan kacau gitu. Ya. Oke, masalahnya sampai sekarang tidak pernah dilakukan uji terkait usia kayu salibnya Yesus itu. Ya seperti gue bilang, nggak segampang itu. Kalaupun kayu salibnya ada kan harus jangan tiba-tiba ke muara. Hulunya dulu kita selesaikan, disalib atau digantung. Gitu loh ya. Kalau kamu di sini menitik beratkan pada salib, berarti kan kamu sudah mengabaikan ayat yang digantung yang kamu nukil kemarin. Gitu loh. Ya. Sedangkan kitab suci tidak boleh dibatalkan. Gitu ya. Tapi yang terpenting dari sini semua kan seperti yang kamu kutip, itu kan pendapat dari pemeluk Judaism bernama Yitzhak bin Avram. Artinya kalian yang Kristen seharusnya tahu. Baca Al-Quran itu, nggak perlu diimani, nggak perlu baca aja sebagai pengetahuan supaya kalian tahu. Bahwa polemik di surat An-Nisa ayat 157 sampai 158 tentang penyaliban itu ansik murni. Ya, polemik yang terjadi antara Islam dan Yahudi tidak ada urusannya dengan Kristen. Lalu mengapa akhirnya Kristen yang kagak terima? Padahal Islam membela Kanjeng Nabi Isa yang mereka sebut Yesus itu. Membela harkat ketika Yahudi akan menjatuhkannya ke titik nol. Maka Islam merafa'ah, mengangkat. Rafa'ah. Yang kemudian diterjemahkan secara harafiah, oh diangkat ke langit nanti turun lagi. Itu kan dongeng Yahudi lagi itu. Ya. Artinya dongeng Yahudi itu, yang dongeng itu dibangun ya untuk menghadapi mentalitas pengikut-pengikut Yesus, untuk menghadapi Yahudi sebetulnya bukan Yahudi aja, Roma juga. Jadi dongeng itu dibangun untuk bekal menghadapi Yahudi dan Roma sebetulnya. Bukan hanya Yahudi, kan ada dua kekuatan. Ya. Kan sudah dipesankan sama Yesus, jadilah seperti ular dan jinak seperti merpati. Itu dalam menghadapi yang begituan. Maka supaya mentalnya nggak ambrol, dibikinlah dongeng untuk menghadapi Yahudi dan Romawi. Gitu loh.
Jangan, supaya nggak putus asa. Nanti bos lu itu sekarang naik ke atas langit, nanti turun lagi. Padahal kagak mungkin. Kagak ada seperti itu, kecuali di dalam dongeng. Ya. Terus aku tekankan kembali, kenapa Kristen kebakaran jenggot? Karena Kristen terlanjur menelan dogma dari Paulus tentang soteriologi salib. Maka untuk memberikan jalan mulus, jalan tol kepada soteriologi salibnya Paulus, harus menerima Yesus disalib. Karena apabila dia tidak tersalib, maka sia-sialah pemberitaan kami dan imanmu juga sia-sia. Baca di kitab Petrus seperti itu. Ya, itu masalahnya. Coba kalau kita pikirkan, kan aneh, yang berantem si A sama si B, tiba-tiba nongol si C, kagak ada urusan apa-apa, nyampur aja terus nggak terima. Siapa lu? Ini masalah Yahudi sama Islam. Bahwa kesombongan Yahudi itu harus ditundukkan. Mereka merasa bangga, merasa sombong bisa membunuh kanjeng Nabi Isa. Ditundukkan sama Allah lewat pernyataan dalam Al-Quran. Lu kagak menyalib Isa dan kagak membunuh Isa. Yang ada itu adalah yang diserupakan peristiwanya. Gitu ya. Tiba-tiba Kristen nggak terima. Padahal kita itu memuliakan junjungannya. Nggak terima. Mana lebih mulia? Digamparin terus disalib sama diangkat. Rafa'ah. Diselamatkan. Nggak, kadang-kadang gue juga otaknya nggak tahu kok bisa aku balik gitu. Ya. Itu untuk oskis ya yang bisa aku sampaikan. Pentaos, apa yang menjadi alasan Yesus mau disalib? Tolong jelaskan menggunakan fakta bukan asumsi. Nggak tahu gue, tanyanya ini kepada siapa? Silakan aja yang mau jawab. Gue juga bingung, ini pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Apa yang menjadi alasan Yesus mau disalib? Yesus itu tidak mau disalib loh. Dia itu mencintai kehidupan, bukan mencintai kematian. Buktinya apa? Dia cari selamat, masuk ke Taman Getsemani. Gitu loh ya. Makanya kalau pertanyaan seperti ini itu mungkin ke yang lain ya, bukan ke gue ya. Oke. Wilman ya, Subandi stres bin gila. Wilman ini apa ya, dalam sebuah pertarungan pemikiran, bila orang sudah tidak mampu lagi menghadapi argumen lawan, maka begitu itu ya, yang dibunuh itu karakternya, bukan argumennya. Seperti si Wilman ini ya, dia otak tidak mampu untuk mengikuti argumenku, maka dia menyerang pribadi, mengatakan stres dan gila. Dan itu juga yang terjadi pada Yahudi. Yahudi itu tidak mampu mengimbangi kecerdasan Yesus. Gue kan sudah jelaskan sama lu. Yesus itu sejak kecil itu, ya kecil artinya sudah bisa berpikir lah ya, tapi belum gede itu ya. Itu sudah beradu argumen dengan tua-tua Yahudi. Tua-tua Yahudi otaknya nggak nutut, maka Yesus pun dibilang gila, bahkan dibilang stres, kemasukan setan. Sama seperti si Wilman kafir ini, dia berperilaku sama seperti Yahudi ketika tidak mampu menghadapi argumennya Yesus. Mereka menyerang pribadi Yesus ya. Oh, Yesus itu gila, Yesus itu kemasukan setan gitu ya. Itu bisa kalian lihat di Yohanes berapa ini? Yohanes 10:20. Perikopnya adalah gembala yang baik ya. Yohanes 10:20. Yohanes 10:20 ya. Begini kata dia. Ia, maksudnya Yesus, kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Ya. Jadi si Yahudi Tengah ini
kalah berargumentasi, nggak mampu menghadapi kecerdasan Yesus. Maka dia menyerang pribadi Yesus dengan mengatakan kerasukan setan lah, gila lah. Sama dengan si bajingan siapa ini tadi ini? Sebentar. Ya, sama. Tipologi dari dulu seperti itu. Ini lagu lama, cuman kasetnya aja yang baru. Kalau dulu kasetnya tua-tua Yahudi, ini sekarang kasetnya si Wilman. Ya, dia bilang Subani stres bin gila. Ya sama. Dulu juga tua-tua Yahudi itu mengatakan Yesus itu kerasukan setan dan gila. Itu bukti bahwa dia tidak lagi mampu mengimbangi kecerdasan orang yang dia tidak setuju terhadap pendapatnya, tapi tidak mampu. Maka diserang pribadinya. Ya. Nabi Muhammad juga kan dulu begitu dikatain sama bajingan-bajingan Arab itu. Ya. Jadi bukan lagu baru itu lagu lama kasetnya yang baru. Ya. Kita tahu bagaimana peristiwa Van Gogh ketika ngelukis ya. Dia ngelukis, terus ditanya ini apa? Burung. Kok begitu? Iya, ini burung dari besi. Loh, besi bisa terbang? Iya. Terus apa kata orang-orang? Oh, Van Gogh gila, ada besi bisa terbang. Karena kecerdasan orang-orang yang melihat lukisan si Van Gogh itu di bawah standarnya si Van Gogh. Van Gogh cara pandang sayurnya sudah ke depan. Satu saat nanti akan diketemukan lewat teknologi industri penerbangan yang namanya pesawat. Untuk memotret ke sana, karena itu fiction, seperti surga itu kan fiction, bukan fiktif loh ya. Van Gogh menuangkannya dalam lukisan. Nah, yang otak-otak goblok ini nggak tahu, dibilang Van Gogh gila. Jadi itu salah satu contoh. Begitu juga dulu ketika para nabi berdakwah. Jadi Yesus itu dikatakan kerasukan setan lah, dikatakan gila lah, karena Yahudi tidak mampu mengimbangi kecerdasan Yesus. Sama dengan si bajingan siapa ini tadi? Begitu, ya. Kan itu nggak ada argumennya sama sekali. Di mana nilai akademisnya? Nggak ada. Kok sekedar ngomong stres dan apa gila gitu ya. Sama aja. Yesus juga dikatakan begitu. Jadi berbahagialah apabila engkau dikatakan sebagaimana Yesus juga dikatakan begitu. Karena apa? Gue mencintai Yesus dan gue menghormati Yesus. Karena agama gue mengatakan bahwa semua para nabi itu harus dihormati dan cintai. Mereka adalah semua Rasulullah. Gitu. Ya. Jadi di dalam Islam diajarin begitu. Kita harus menaruh hormat kepada Yesus. Maka kalau dibilang gila, sama Yesus juga dibilang gila. Cuma mungkin dia goblok, nggak pernah baca Alkitab. Gue nggak tahu. Namanya orang goblok kan ya harus dimaklumi. Gitu. Ya. Oke. Kemudian Ikhwan Tamim ya. Salam Isra Pak Ikhwan Tamim yang ada di Tangerang. Terima kasih Pak Ikhwan Tamim ya. Kemudian soleha kita Erlita Dewi Oktiana. Saya belum percaya kalau Injil itu kitab atau wahyu Tuhan karena sudah terindikasi oleh kisah para rasulnya dan penulisnya sudah meninggal dari Madura. Oke, terima kasih. Madura di Maben. Pamekasan Sumenep. Ya. Itu dari Erlita Dewi Oktiana dari Pulau Garam, ya. Ini Pak Kalipkri, betul ya Pak Kalipkri. Gus Mbeti yang terhormat jenengan itu apologet muslim atau bukan? Kok nyeleneh? Enggak seperti apologet muslim lainnya. Coba terangkan yang jelas pakai dasar apapun yang kau miliki tentang yang disuprakan penyalipan Nabi Isa. Lu ngantuk apa? Orang gue sudah jelasin begitu kok. Kan sudah gue jelasin, domir hu-nya itu kagak ada. Itu subiha, bukan subihahu. Pendekatan sorobnya begitu. Artinya Al-Quran tidak mendukung apa seperti sekarang dipahami mainstream adanya stuntman. Lu sekarang minta penjelasan lagi. Lu goblok apa mabuk apa lu? Lu ngaji di mana?
Ya, kalau masalah gue beda dengan apologet Muslim, apa urusannya sama lu? Apa ada kewajiban gue harus sama dengan mereka? Yang ada kewajiban itu kita harus menyampaikan kebenaran, dan kebenaran itu berani diuji, gitu aja. Kalau lu perlu berhadapan dengan gue, tapi gue belum tentu mau. Pilih salah satu orang yang menurut lu mampu untuk berhadapan dengan gue, mendiskusikan ini. Di mana tempatnya, undang, bikin undangan, berapa orang diundang, di kafe mana, kita diskusikan. Itu. Kalau lu memang mumpuni. Lah gue sudah jelasin sampai capek gitu kok, lu masih minta penjelasan. Lu yang goblok apa lu yang ngantuk nonton video itu? Kamu lihat itu, ya, kota luhu, sholah buhu. Kok subihannya nggak pakai subihahu? Dijelaskan bolak-balik kok minta penjelasan pakai gayanya aja. Mau ya? Coba terangkan yang jelas pakai dasar apapun yang kau miliki. Lah kemarin kan sudah dijelaskan. Blok, goblok. Aljus, peace, terima kasih ya. Sebagai bukti ya, gue berdakwah anti mainstream, artinya gue berhadapan dengan dua kekuatan. Gue berhadapan dengan kafir, jelas. Gue berhadapan dengan saudara gue sendiri Islam, juga jelas. Karena gue anti mainstream. Dia Islam, gue Islam, iya, tapi gue yang anti mainstream, dia mainstream. Asik kan? Jadi harus benar-benar siap untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Yang gue istilahkan, ibarat gue itu laki-laki yang berdiri di tengah perempatan jalan. Dari arah manapun dia ditubruk. Tapi gue menikmati, jadi nggak ada masalah. Gitu. Ya. Oke. Waduh, sudah 1 jam lebih, kurang 9 menit ya. Sudahlah, kita mengalir aja ya. Gue belum sempat jelasin Ibrani ini, tapi gue nukil sedikit lah untuk bekal lu. Semoga besok bisa kita lanjutkan, karena kalau nggak gue baca juga kan nggak enak. Itu kan bentuk penghormatan gue kepada lu semua yang sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk menulis di kolom komentar ya. Oke, gini ya, gue kasih introduction supaya besok gue masuk ke sininya enak sudah. Kitab Ibrani itu ini ya, ini maksud gue ayat 1 ya, nanti akan kita bahas mulai ayat 5 sampai ayat yang ke ternyata enggak selesai di 18 itu, salah lihat aku tadi ya. Ya. Itu selesainya di 14. Mulainya di ayat 5 ya. Tapi fokus kita di ayat 8 ya. Lihat, perhatikan untuk patokan lu ya. Perikopnya lihat. Ini kita sudah dibantu oleh LAI, dikasih perikop. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Anak Allah, siapa dia? Merujuk ke Yesus. Lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Itu artinya apa? Ayat ini mengkomparasi. Kalau ada lebih itu berarti mengkomparasi antara dua objek yang berbeda. Sama dengan di Mazmur. Ini gue nggak tahu ya, otak lu sanggup nggak mengikuti penjelasan gue ya. Mazmur itu mengkomparasi antara raja dan yang bukan raja. Dan dia raja yang disayangi oleh YHWH atau Alif Lam Lam Ha. Sama. Dua ini bercerita tentang komparasi. Ya. Nggak ada ceritanya dari komparasi ini terus mengatakan Yesus itu Allah. Allah dari Hong Kong apa? Nggak ada ceritanya. Yesus itu adalah manusia yang mulia karena dimuliakan oleh Gusti Allah Agung, oleh YHWH. Dia terpilih menjadi salah satu dari sekian rasul yang ada. Tapi tetap aja dia hamba. Kemarin sudah kita bahas. Mau dibolak-balik, dicungkir ke kanan, ke kiri, kemanapun. Mau dirubah dari Isa ke Yesus. Ya tetap aja dia hamba. Kan sudah kita bahas. Yang mengatakan hamba itu bukan hanya perjanjian terakhir. Perjanjian baru pun mengatakan Yesus itu hamba.
Bahkan tidak ada satu ayat pun mengatakan Yesus itu adalah alif lam lam ha atau YHWH. Terus lu mau ngotot. Pakai otak. Beragama itu pakai otak. Ya. Oke, besok kita akan langsung masuk ke sini ya. Aku sudahi dulu karena sudah 1 jam kurang 5 menit. Dan ini sudah waktunya sholat asar berjamaah ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga iman dalam bingkai Islammu yang indah dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, itu pesan aku. Kemudian semoga mendapatkan keberuntungan ya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.